Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik terkait dengan manusia sebagai makhluk budaya. Oke, manusia sebagai makhluk budaya, maka sebelum lanjut ke pembahasan, maka kita perlu bertanya dulu terkait dengan apa pentingnya kita memahami manusia sebagai makhluk budaya. Khususnya kita perlu bertanya kepada diri kita, apa sih pentingnya budaya, gitu ya. Apa yang membuat budaya itu penting? Termasuk juga kenapa bagi kalian, bagi kita yang belajar di TLM gitu, kenapa mempelajari budaya itu penting. Nah, saya coba sajikan satu ilustrasi ya. Jadi saya pernah ke salah satu pulau di Aceh, namanya Pulau Simelu. Ya, pulau itu ada di Samudra Hindia. Jadi ada pulau tersendiri di sebelah barat Pulau Aceh. Jadi kalau kita ke sana, sebenarnya lebih dekat dari eh, Medan ya, dari Bandara Medan Kuala Namu, penerbangan ke Simelu. Tidak ada penerbangan dari Banda Aceh justru ya. Nah, saya pernah ke Simelu eh, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, dan satu hal yang menarik ya ketika saya ke Simelu. Jadi Simelu itu punya kebudayaan yang menarik ya. Yang menarik, dan ini eh, budaya ini menjadi salah satu eh, yang bisa membuat mereka selamat ya ketika terjadi bencana. Nah, pada tahun 1880-an, Simelu pernah dihantam oleh tsunami dahsyat ya. Sampai semua penduduk Simelu itu habis ya, meninggal. Jadi semua penduduk Simelu meninggal. Yang tersisa adalah penduduk Simelu yang kebetulan sedang merantau di luar Pulau Simelu. Nah, setelah peristiwa itu, maka penduduk Simelu yang pulang kampung ke Pulau Simelu itu membuat suatu nyanyian ya, atau sajak atau syair-syair begitu ya, yang membahas tentang tsunami ya. Dan syair-syair itu kemudian isinya adalah tentang bagaimana cara menghadapi situasi tsunami ya. Nah, namanya Smong ya. Jadi cerita lokal ya, kemudian dinyanyikan juga oleh penduduk Simelu yang menyelamatkan mereka dari tsunami. Jadi ketika tsunami kembali terjadi tahun 2004 ya, tsunami Aceh ya, Aceh dan semua daratan Aceh termasuk Simelu juga kena. Yang meninggal di sana itu hanya 3 orang ya, gitu. Ya, dan kalau kita baca, Semong itu isinya adalah ketika air laut surut jauh ya ke tengah lautan, gitu, maka larilah ke daratan yang lebih tinggi, jangan lari ke laut. Nah, kurang lebih pesannya seperti itu dari cerita Semong itu, dari apa? Dari cerita Semong atau nyanyian-nyanyian Semong itu, tentang Semong itu gitu. Nah, jadi
Itulah yang membuat ketika apa namanya, ketika terjadi tsunami Aceh, maka di Pulau Simelu itu yang meninggal tidak lebih dari 10 orang. Itu pun yang meninggal bukan karena terseret tsunami, tetapi karena memang sudah sakit, kemudian ketika proses evakuasi meninggal. Jadi bukan meninggal karena terbawa tsunami atau diterjang oleh tsunami, gitu. Nah, cerita ini kemudian eh, sangat membekas di warga Simelu yang berada di luar Simelu. Ya, misalnya di Melaboh, ya. Saya dapat cerita ini dari orang Simelu, ya. Jadi ketika tsunami terjadi di Aceh itu, termasuk di Melaboh, maka penduduk Melaboh, ya, karena melihat air laut tiba-tiba surut, kemudian mungkin ada ikan-ikan yang apa namanya terjebak di karang yang di pinggir pantai, gitu ya, maka mereka bergegas ke laut untuk mengambil ikan. Kemudian orang Simelu yang tahu fenomena itu berdasarkan Smong ini, ya, cerita lokal Smong ini, maka dia meminta temannya untuk jangan ke laut, jangan ke laut, itu berbahaya gitu. Itu berbahaya. Nah, kemudian temennya ada yang percaya, ada yang tidak gitu ya. Kemudian yang percaya dan mengikuti arahan dari orang Simulu ini pada naik ke bukit selamat. Tetapi temannya yang tidak percaya maka ke pantai ngambil ikan, tiba-tiba tsunami datang. Nah, dari cerita ini, ya ini kisah real nyata bahwa Semong ya atau cerita lokal ini menyelamatkan ribuan orang ya di Simelu. Ya, kemudian sebagian orang di Pulau Aceh juga yang tahu tentang kearifan lokal Semong ini selamat dari terjangan tsunami. Ya, bisa menyelamatkan diri, bisa mengantisipasi dengan baik. Nah, Anda bayangkan ya kalau misalnya orang Simelu tidak memegang atau tidak mengamalkan cerita lokal atau syair-syair yang tertulis atau yang dituturkan dalam bentuk semong ini. Mungkin warga Simelu juga akan banyak yang meninggal karena tsunami. Oke. Nah, berikutnya lagi eh, di salah satu pulau di Sulawesi ada yang namanya Pulau Muna, ya. Penduduk di sana namanya suku Muna. Nah, di suku Muna itu kalau kita baca ya di berbagai media, itu salah satu suku yang rata-rata usia hidupnya panjang-panjang, ya. Jadi rata-rata harapan hidupnya tinggi. Jadi mereka mungkin kalau kita rata-rata usianya 50 atau 60-an, mereka jauh lebih lama. Kemudian dipelajari apa yang membuat suku Muna ini hidupnya panjang-panjang gitu ya. Ternyata salah satu temuannya adalah karena mereka terbiasa mengkonsumsi yang namanya daun kelor. Nah, daun kelor ya. Nah, dari situ kalau kita lihat di berbagai artikel, kita menemukan banyak penelitian yang membahas tentang pemanfaatan daun kelor untuk keperluan medis, ya, untuk menjaga kesehatan atau mungkin juga bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, salah satunya yang saya tampilkan di layar adalah jurnal yang membahas tentang pemanfaatan ya tumbuhan oleh suku Muna ya di permukiman kota Wuna. Nah, di sini ini ada 34 ya jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh mereka untuk proses atau sebagai obat tradisional ya oleh mereka. Misalnya di situ ada awar-awar gitu atau nama lokalnya libo ya. Digunakan untuk apa? Nah, di sini digunakan untuk eh, obat mata merah ya.
Kemudian kalau belimbing wulu, cabai Jawa, kemudian sirih hutan, cucur bebek, cendana dan seterusnya itu banyak dimanfaatkan oleh mereka untuk obat tradisional. Tentu di Jawa juga ada ya, tapi ini hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga banyak sekali um, apa namanya obat-obat yang digunakan berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, tadi saya bilang bahwa suku Muna salah satu kebiasaannya adalah terbiasa atau mungkin banyak mengkonsumsi yang namanya daun kelor. Nah, kemudian dari situ maka daun kelor berkembang ya. Orang mulai banyak mengetahui apa kandungan daun kelor, kemudian dari kandungan itu diidentifikasi apa manfaatnya dan seterusnya. Maka kemudian daun kelor diolah sedemikian rupa ya. Ada yang menghasilkan teh, ada menghasilkan bubuk daun kelor, ada juga yang menghasilkan kapsul yang istilahnya adalah ekstrak atau memang bubuk daun kelor, ya serbuk daun kelor. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa eh, budaya yang sebelumnya turun-temurun disampaikan oleh nenek moyang kita kepada kakek nenek gitu ya, kemudian ibu kita dan sampai kepada kita dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata setelah diteliti secara medis itu memang punya manfaatnya secara medis gitu. Secara apa namanya farmakologi misalnya ya. Ini memang punya khasiat ya, punya kegunaan untuk menjaga kesehatan ataupun untuk pengobatan. Nah, dari sini Bapak maka menarik untuk kita pelajari bahwa budaya itu penting ya dalam bidang apapun termasuk di bidang kesehatan. Nah, maka dari itu kita hari ini belajar manusia sebagai makhluk budaya. Tapi sebelum lebih lanjut kita harus pahami ya, manusia itu apa? Nah, ini pertanyaan yang basic, yang fundamental, yang filosofis ya. Karena sebelum kita bicara banyak hal, maka kita harus coba mengenali, memahami siapa itu manusia. Apa itu manusia? Ya. Nah, banyak kajian-kajian ontologi ya yang mempelajari hakikat sesuatu. Jadi kalau dalam filsafat itu ada 4 cabang besar. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu hakikat sesuatu ya. Sesuatu itu apa? Yang kedua adalah epistemologi ya. Epistemologi yaitu tentang mencari kebenaran ya dan proses untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Yang benar itu yang seperti apa? Kemudian yang ketiga ada yang namanya aksiologi, ya. Bagaimana aksi atau melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang dianggap benar atau suatu tujuan tertentu. Nah, kita bergerak dari satu pertanyaan, siapa itu manusia? Ya. Ternyata banyak filsuf yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk bertanya, ya. Makhluk yang mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu, termasuk siapa dirinya, gitu. Manusia bertanya, manusia itu apa? Manusia itu berasal dari mana, ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita renungkan. Jadi, apakah kita ini adalah fisik? Apakah kita ini adalah psikis? Gitu. Apakah manusia ini bentuknya badan yang seperti ini? Atau memang manusia itu juga ada ruhnya? Terus, apakah badan dengan ruh itu sesuatu yang berbeda? Atau sesuatu yang sama dan tidak bisa dibedakan? Pertanyaan-pertanyaan itu menarik ya kalau Anda mau dalami. Tetapi di sini kita akan fokus kepada eh, apa namanya hakikat manusia secara umum saja ya. Hakikat manusia bisa dipelajari dengan berbagai pendekatan ya atau common sense. Secara umum manusia itu apa ya. Kemudian secara ilmiah dari segi biologi manusia itu apa.
ketika manusia disandingkan dengan kera gitu ya, dengan simpanse, apa bedanya manusia dengan simpanse dan secara biologis kita akan ketemu penjelasan itu. Kemudian secara filosofis ya, filsafat, eh, apa itu manusia gitu? Apakah eh, manusia itu bisa berpikir? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hewan tidak bisa berpikir? Bagaimana dengan gajah yang bisa mengingat detail informasi ya? Jadi kalau misalnya Anda ada suatu video ketika gajah itu dijaili, kemudian beberapa tahun kemudian gajah masih ingat siapa orang yang menjailinya ya. Ketika ketemu dia masih ingat. Nah, dari situ maka apakah manusia itu adalah makhluk berpikir, kemudian gajah tidak termasuk makhluk yang berpikir, padahal dia bisa mengingat itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan kritikal ketika kita bicara tentang hakikat apa itu manusia. Kemudian, kajian tentang manusia itu juga bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Tadi saya contohkan dari segi biologi, kemudian dari segi sosiologi, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan seterusnya ya. Mungkin kalau singa hidup sendiri bisa gitu ya. Eh, Maksudnya dia lahir kemudian ditinggalkan oleh induknya, maka mungkin dia masih bisa hidup gitu ya, sebagaimana layaknya seorang singa. Tapi bagaimana dengan manusia ya? Kita pernah menemukan beberapa literatur ya bahwa ada manusia yang tinggal di hutan kemudian dipelihara oleh hewan gitu, maka perilakunya tidak menjadi manusia, tapi perilakunya adalah mengikuti siapa yang mengasuhnya, yaitu binatang atau hewan itu. Jadi tidak bisa jadi manusia. Kemudian bahkan tidak hanya itu ya, dari aspek sosiologi mungkin ada juga, nanti Anda silahkan search ya. Ada orang Vietnam, eh, ketika perang Vietnam dia bergerilya dan masuk ke dalam hutan, bersembunyi di dalam hutan. Di dalam persembunyiannya dia terbatas kawanannya ya, hanya 2 orang, 3 orang, dan akhirnya mungkin tinggal antara sosok ayah dan anak. Nah, kemudian mereka karena berada di hutan tidak tahu kalau perangnya sudah selesai. Jadi suatu hari mereka ditemukan di hutan oleh orang Vietnam ya, ditemukan dan kondisinya mereka sudah tidak bisa eh, berbicara dalam bahasa Vietnam atau bisa berbicara tapi kosakatanya menjadi terbatas. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kurangnya interaksi. Mungkin antara bapak dengan anak ngobrolnya hanya sedikit, apalagi di hutan, mungkin mereka juga fokusnya mencari bahan makanan dan lain-lain, sehingga interaksi bahasanya berkurang. Semakin lama di hutan, semakin sedikit interaksi di antara mereka atau bahasa yang dipakai di antara mereka, sehingga kosakata yang sebelumnya banyak dikuasai oleh mereka menjadi hilang. Ya, kemudian dilihat dari segi antropobiologi ya, dari segi psikologi, dari segi politik, jadi manusia itu bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Nah, Anda kalau pernah ke Bali mungkin akan ketemu ini ya, namanya Desa Trunyan di Bali. Nah, ini yang Anda lihat ini bukan sampah ya, ini adalah makam. Jadi di Desa Trunyan ada tradisi pemakaman di mana orang yang meninggal itu disimpan begitu saja, kemudian hanya ditutupi atau dibatasi dengan pagar-pagar bambu. Tetapi kalau Anda ke sana ya, tidak ada sedikit pun bau ya, bau kalau kita mungkin kalau ada mayat ya, mungkin 10 meter aja udah kecium bau bangkainya gitu ya. Tetapi di Desa Trunyan, orang meninggal ya dengan pola pemakaman seperti ini tidak ada bau. Nah, ini hal yang menarik ya untuk kita pelajari sebagai wujud dari suatu budaya. Wujud dari suatu budaya. Oke. Nah,
Kita lanjutkan, hakikat manusia. Dalam kehidupan real, manusia menunjukkan keragaman. Dari segi warna kulit saja ya, di Indonesia saja beda-beda ya. Ada kulitnya yang mungkin putih ya, kemudian sawo matang, lebih gelap dan seterusnya ya. Jadi dilihat ketika dibandingkan satu sama lain ternyata manusia itu ragam. Ya, bentuk rambut ada yang lurus, ada yang kribo gitu ya, ada yang ikal dan lain-lain itu juga menunjukkan keragaman. Kemudian dari segi strata ya, kalau kita bicara stratifikasi sosial, maka manusia juga terbagi-bagi ke dalam strata-strata. Secara vertikal khususnya, misalnya orang memandang orang kaya itu status sosialnya lebih tinggi, stratanya lebih tinggi dibandingkan eh, orang yang miskin misalnya. Atau pendidikan gitu ya. Profesor mungkin dianggap lebih tinggi ya daripada yang hanya bergelar sarjana saja atau mungkin untuk yang tidak berpendidikan atau pendidikannya hanya sampai ke tingkat SD. Nah, dari segi kebiasaan juga manusia berbeda ya. Jangankan untuk manusia yang berbeda keluarga, yang sosok manusia kembar pun antara satu dengan yang lainnya punya kebiasaan yang berbeda ya, kebiasaan keseharian, mungkin pola makannya berbeda, kemudian pola tidurnya berbeda, pola aktivitas-aktivitas lainnya berbeda, ya. Jadi manusia itu punya sifat yang beragam sesuai dengan pendekatan, sudut pandang, dan studi ketika mengkaji tentang manusia. Nah, berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut sebagai hakikat manusia. Jadi ketika kita menjelaskan manusia, maka kita akan sulit ketika dibenturkan dengan keragaman masing-masing individu. Tetapi kita coba menemukan kesamaan ya. Kesamaan di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi ini dengan menemukan karakteristik esensialnya atau karakteristik yang paling mendasar dari manusia itu gitu. Nah, manusia punya martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Nah, dari situ muncul ya pandangan bahwa manusia itu sebagai eh, animal rasional, artinya makhluk hewan yang berpikir gitu ya. Hewan yang berpikir. Karena dipandang manusia itu bisa mengembangkan pikiran lebih maju ya dibandingkan dengan hewan yang paling cerdas sekalipun. Manusia bisa membuat sesuatu ya. Kemudian manusia misalnya ya kita kendaraan saja. Manusia awalnya mungkin bisa membuat sepeda. Sepeda pun kalau Anda baca ensiklopedia ya tentang bagaimana sepeda itu dibuat pertama kali ya, itu ragam sekali bentuknya. Kemudian dari sepeda yang hanya menggunakan kaki untuk mengayuh, kemudian bagaimana itu bisa digerakkan dengan motor. Muncullah sepeda motor ya. Sepeda motor juga berevolusi sedemikian rupa sampai muncullah misalnya motor-motor yang lebih canggih ya. Mungkin yang suka nonton apa namanya MotoGP ya dengan kecepatannya lebih tinggi dan segala macam. Kemudian kesininya bergerak lagi dengan motor listrik ya dan seterusnya. Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia karena manusia animal rasional yang bisa berpikir. Kita tidak pernah melihat bagaimana eh, mungkin kera atau monyet adalah makhluk yang cerdas, tapi kita nggak pernah melihat bagaimana monyet bisa membuat sepeda. Kita nggak pernah melihat bagaimana monyet berevolusi, eh, bagaimana monyet membuat alat transportasi. Dari dulu sampai sekarang monyet begitu begitu saja, gitu ya. Nah, itu animal rasional. Berikutnya adalah animal simbolikum. Jadi manusia itu adalah makhluk yang suka membuat simbol. Zaman dulu mungkin di beberapa artefak sejarah menemukan ada apa namanya ya, tempelan tangan di dinding-dinding gua ya. Itu adalah simbol-simbol yang mereka tunjukkan ya. Simbol tangan, kemudian simbol panah, simbol
apa namanya perkakas mereka dan seterusnya. Semakin ke sini simbol itu berkembang menjadi menjadi apa namanya aksara, menjadi huruf ya. Kemudian berubah kemudian menjadi bagaimana huruf itu dibunyikan ya, menjadi fonologi, jadilah bahasa. Dan kalau kita lihat setiap suku bangsa mungkin ya punya bahasanya masing-masing. Yang sederhana misalnya ya, di Papua saja itu sukunya banyak sekali. Jadi jangan anggap bahwa Papua itu satu suku Papua gitu ya. Tidak. Ya, kalau kita ke dalam masuk ke pedalaman itu banyak sekali suku-suku lain, suku-suku yang berbeda satu sama lain ya, termasuk bahasanya gitu. Jadi saya pernah ke beberapa tempat di Papua, ngobrol dengan mereka, mereka pun nggak ngerti bahasa suku-suku yang ada di Papua. Jadi mereka tidak paham ada bahasa-bahasa lokal masing-masing suku yang tidak dipahami oleh semua orang Papua. Berikutnya adalah Homo faber ya, makhluk yang terampil ya. Manusia bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan dirinya sedemikian rupa sehingga bisa mengejar sesuatu yang semakin maju ya, semakin berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka ya, menyesuaikan diri dengan kebutuhan zamannya. Manusia butuh makanan, mungkin kalau monyet makanan hanya mengambil makanan saja yang ada di hutan ya. Mereka tidak punya pikiran bagaimana cara bercocok tanam. Tapi manusia karena adalah Homo faber, manusia belajar bercocok tanam. Ketika food gathering sudah selesai, makanan-makanan yang ada di hutan sudah habis ya, maka mereka bergerak dari food gathering menjadi food processing. Oke, nah kemudian eh, manusia juga disebut sebagai Homo sapiens ya, makhluk yang cerdas ya. Kemudian Homo socius, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa menyendiri. Mereka butuh lingkungan sosialnya, butuh berinteraksi dengan orang lain. Nah ini tadi yang saya ceritakan ya, bahwa manusia itu animal simbolikum. Kita tidak pernah melihat di apa namanya di hutan ya atau di tebing-tebing ya atau di gua ada simbol-simbol seperti ini selain manusia. Mungkin kalaupun ada jejak ya jejak kaki binatang saja yang bukan sesuatu yang menyengaja sebagai alat alat komunikasi atau informasi untuk generasi-generasi berikutnya atau untuk berkomunikasi di antara sesama mereka gitu. Oke, nah ketika kita mencari pengertian hakikat manusia, nah itu adalah tugas metafisika. Ini salah satu cabang dari filsafat ya, yang lebih spesifik lagi terkait dengan antropologi. Nah, filsafat antropologi berupaya mengungkap konsep atau gagasan yang sifatnya mendasar tentang siapa itu manusia. Kemudian apa atau bagaimana karakteristik dari manusia ya. Kemudian dari situ menemukan karakteristik yang prinsipil ya, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Nah, kajian-kajian ini kemudian ada kajian antropologi bicara tentang asal-usul manusia yang mempertanyakan apakah beradanya manusia di dunia hanya kebetulan saja atau hasil proses evolusi dari makhluk-makhluk lainnya atau hasil ciptaan Tuhan. Nah, struktur metafisika manusia, apakah yang esensial dari manusia itu? Apakah yang paling penting itu badannya atau jiwanya? Atau dua-duanya juga penting dan nggak bisa dipilah pilih salah satu mana yang paling penting. Kemudian berbagai karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia antara lain misalnya berkenaan dengan individualitas atau sosialitas. Ya. Mana yang lebih penting, apakah individu atau sosial? Nah, mungkin bagi negara-negara yang individualis, ya, mereka memandang bahwa hak individu itu lebih penting, atau hak individu itu punya kekuatan yang sangat dihargai dibandingkan dengan hak sosialnya. Sehingga mereka memberikan kebebasan kepada individu. Jadi, hakikat manusia itu apa? Ya, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia, ya, dan makna eksistensi atau keberadaan manusia di dunia. Ya. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya, ya.
adanya manusia. Jadi eh, maknanya adalah hakikat manusia adalah seperangkat gagasan sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus ya. Oke. Nah, banyak sekali pandangan-pandangan tentang manusia. Ada manusia sebagai makhluk Tuhan, ada manusia sebagai eh, kesatuan antara badan dan ruh, ya, jiwa apa, jasmani dan rohani. Ada juga yang memandang manusia sebagai makhluk individu, ada juga memandang manusia sebagai makhluk sosial, ada juga manusia sebagai makhluk budaya. Nah, ini akan kita fokuskan bahasanya pada video kali ini. Jadi manusia memiliki inisiatif dan kreatif ya dalam menciptakan kebudayaan. Nah, jadi kalau kita bisa tentang kebudayaan, bicaranya bisa dilihat sebagai manusia, sebagai orang yang harus memahami budaya, harus menerapkan budaya, harus mentransmis, harus apa ya, harus menjalankan budaya, tetapi di sisi lain manusia pun menciptakan budaya. Nah, ini dua perspektif yang berbeda yang mungkin perlu dipahami oleh Anda ya sebagai mahasiswa yang belajar mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jadi kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya ya. Kebudayaan menyangkut menyangkut segala sesuatu yang nampak bisa kelihatan pakaian saya, pakaian Anda gitu ya. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berperilaku, memperlakukan orang tua, memperlakukan saudara, memperlakukan teman, memperlakukan guru, memperlakukan dosen dan seterusnya itu adalah budaya. Ya. Jadi manusia tidak lepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Nah, kita diajarkan misalnya bentar lagi kita akan Lebaran ya. Kita punya budaya, punya tradisi untuk mudik ya. Itu adalah bentuk dari kebudayaan. Ketika mudik, mungkin kita Lebaran bersama dengan orang tua atau keluarga besar, ada tradisi mungkin sungkeman ya, minta maaf dari anak kepada orang tua ataupun sebaliknya ya. Itu adalah di sisi lain adalah ada nilai-nilai budaya. Mudik, apakah itu ajaran Islam? Saya kira tidak ada ya. Mungkin di negara-negara Arab misalnya ya, yang di mana Islam awalnya kan di sana. Tradisi mudik mungkin di mereka tidak ada ya. Hanya ada mungkin di Indonesia tradisi mudik sedemikian ya. Mereka ngumpul-ngumpul saja tapi tidak semasif fenomena mudik. Jadi budaya mudik adalah budaya Indonesia ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk susila, makhluk beragama, dan seterusnya. Nah, kita fokus ke sini. Budaya. Tadi setelah kita coba pahami apa itu manusia, berikutnya kita pahami apa itu budaya. Ya, dalam bahasa Inggris, budaya itu culture ya, yang berasal dari bahasa Latin colere ya, yang berarti bercocok tanam. Jadi cara orang zaman dulu bercocok tanam itu disebut sebagai budaya. Bagaimana cara mereka bercocok tanam, kemudian diikuti oleh oleh yang lainnya, turun temurun sedemikian rupa, akhirnya terus dibawa sampai kepada generasi-generasi berikutnya, maka itu disebut sebagai budaya. Oke, kemudian termasuk juga atau kultura ya, yang berarti ibadah atau sembahyang. Nah, dalam bahasa Indonesia budaya diambil dari bahasa Sanskerta ya, budaya ya, yang merupakan bentuk jamak ya dari kata budi. Berarti berbudi atau berakal ya. Nah, ditafsirkan sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa, dan rasa. Gitu. Nah, maka demikian kita bisa pahami bahwa memang akar kata dari budaya itu dari proses bercocok tanam ya, atau kalau di Indonesia budaya ya kata majemuk dari budidaya ya. Budidaya kita mungkin suka mendengar istilah eh,
apa namanya budidaya tanaman apa gitu. Itu terkait dengan bercocok tanam. Berikutnya eh, kita masih bahas tentang makna budaya ya. Beberapa pendapat dari ahli misalnya dari Kuncharaningrat yang mengatakan bahwa budaya itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan ya, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia melalui proses belajar. Jadi apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia tuangkan menjadi tulisan, menjadi ide, ide itu kemudian disebarluaskan kepada orang lain, ya. Kemudian dari ide itu muncul tindakan, ya. Jadi perilaku manusia dan atau misalnya menghasilkan suatu produk ataupun barang, maka itu adalah disebut sebagai budaya. Dan budaya dilakukan melalui proses belajar ya. Baik belajar tentu jangan Anda kira hanya sekedar sekolah saja. Jadi belajar itu bisa belajar secara formal maupun secara tidak formal. Misalnya belajar dari teman, belajar dari media sosial, belajar dari interaksi, bahkan belajar dari pengalaman diri sendiri itu adalah proses belajar. Jadi, apapun yang dihasilkan oleh manusia pada akhirnya itu adalah suatu budaya. Anda misalnya di kuliahan ya menghasilkan paper atau makalah itu juga produk budaya ya, karena itu adalah hasil gagasan. Kemudian misalnya tradisi akademik di kampus toga gitu ya. Kenapa toganya bentuknya begitu gitu ya? Warnanya apa? Nah, di balik warna itu ada simbol, di balik simbol itu ada maknanya apa gitu. Nah, itu adalah manifestasi dari gagasan dan itu adalah budaya. Oke. Kemudian berikutnya Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks ya, artinya sesuatu yang tidak sederhana. Di situ ada mencakup pengetahuan ya, sesuatu yang diketahui kemudian ditransmisikan, disebarkan kepada dari satu orang ke orang lainnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian kepercayaan ya, misalnya eh, orang Sunda atau mungkin orang Tasik lah ya, mungkin ya masih ada yang pegang apa namanya ya, pantangan Galunggung ya. Misalnya tidak bepergian di hari tertentu ya. Nah, itu adalah contoh kepercayaan. Kenapa? Misalnya karena dia punya pengalaman ketika Galunggung itu meletus. Misalnya demikian ya. Kemudian kesenian ya di Sunda punya angklung ya, punya eh jaipongan, punya wayang golek. Nah, itu adalah proses hasil dari budaya ya. Itu semua ada yang menciptakan, termasuk juga lagu-lagu Sunda ya. Itu kan hasil orang membuat lagu. Lagu itu dinyanyikan, kemudian direkam, rekaman itu disebarluaskan sedemikian rupa sehingga mungkin Anda juga masih masih mengenali beberapa lagu-lagu tradisional Sunda ya. Kemudian hukuman moral ya. Ini terjadi mungkin di wilayah-wilayah yang punya apa namanya basis moral yang kuat ya. Misalnya ketika kita dalam suatu masyarakat ya di komplek rumah kita gitu ya atau di lingkungan kita ketika terjadi perilaku-perilaku yang asusila, maka ada hukuman-hukuman moral. Apakah dikucilkan, apakah digunjingkan dan seterusnya. Mungkin contohnya juga adalah hukum adat ya. Di antara juga ada hukum adat. Mungkin yang Anda pernah lihat mungkin di di berita bagaimana Panji ya, Panji yang komik itu, komika, kemudian dia melakukan stand up comedy, kemudian menyinggung satu suku bangsa, suku Toraja, dan kemudian dari situ ada hukuman adat dan lain-lain. Nah, itu adalah eh, budaya ya. Kemudian dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, misalnya kita orang Sunda, kalau ketemu orang lain salaman gitu. Nah, budaya salaman mungkin kita tidak temukan di banyak tempat di tempat yang lain ya. Kalau di Arab ketemu satu sama lain, hidungnya yang ketemu gitu ya, pelukan seperti cipika-cipiki dan seterusnya. Itu adalah kebudayaan ya.
Jadi, nah kemudian Kluhan ya dan Kroeber ya mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan pola tingkah laku. Jadi pola kita misalnya bangun jam berapa ya, kemudian mandi, terus habis mandi baru ke kampus, terus gitu keseharian itu adalah pola-pola hidup kita ya. Jadi maka ketika ada orang yang pola hidupnya kebalik, maka mungkin dianggap sebagai sesuatu yang berbeda ya. Tetapi semua pola-pola itu adalah kebudayaan ya. Baik eksplisit kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Cara berpikir orang Indonesia juga banyak ditemukan berbeda dengan cara berpikir orang di luar Indonesia ya. Jadi punya perspektif yang berbeda khas Indonesia itu ada ya. Kemudian diturunkan melalui bentuknya simbol-simbol yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas ya. Manusia Indonesia itu khas ketika bertemu itu senyum dan segala macam. Nah, ada banyak negara yang karakternya dingin, artinya ketika ketemu itu jarang senyum ya. Kemudian ada juga geser-geser tertentu yang berlaku di Indonesia sebagai sesuatu yang baik, yang sopan, tetapi di negara yang lain belum tentu itu sesuatu yang sopan, gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk budaya yang bisa kita pelajari dan merepresentasikan apa itu kebudayaan. Nah, wujud kebudayaan itu pertama ada sistem budaya ya. Apa saja ada sistem nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah gagasan tentang baik, buruk, benar, salah. Misalnya kalau kita buang sampah sembarangan, maka sistem nilai itu akan memandang apakah itu perilaku yang baik atau perilaku itu buruk. Atau misalnya kita ada orang di depan kita, kemudian kita meludah di depan. Nah, sistem nilai akan bisa apa namanya menjadi kerangka pemilihan perilaku manusia, apakah itu perilaku yang benar atau salah, apakah itu perilaku yang buruk atau perilaku yang baik. Itu sistem nilai ya. Jadi nilai itu adalah gagasan tentang baik baik benar, buruk dan salah. Ketika Anda ke kampus, ada ketentuan cara berpakaian. Nah, maka ketentuan cara berpakaian itu adalah eh, basis menjadi pertimbangan ketika kita menggunakan nilai. Bisa saja Anda misalnya pakai ke kampus dengan pakaian-pakaian bebas, sementara di kampus diharuskan misalnya hal tertentu pakai baju apa. Nah, ketika Anda misalnya pakai pakaian seperti saya ke kampus ya untuk kuliah, sementara teman pakai seragam, nah itu dasarnya ketika Anda berpikir, benar nggak sih kalau saya pakai baju ini, padahal hari ini harusnya pakai seragam. Nah, pilihan-pilihan demikian itu adalah basisnya nilai. Kemudian gagasan-gagasan, ide, norma, ya, norma itu tentu banyak ya, ada norma sosial, norma hukum dan lain-lain ya, aturan-aturan yang mengatur pola interaksi satu sama lain. Kemudian yang kedua ada sistem sosial ya, kompleksitas aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Jadi ketika ditegur, ketika ditanya, ketika disapa oleh teman, maka sistem sosial mengajarkan untuk ketika disapa maka menjawab, gitu ya. Ketika berinteraksi dengan orang, ketika ada undangan maka sebaiknya hadir, ya. Kecuali kalau ada halangan maka memberitahukan mohon maaf saya tidak bisa hadir karena apa. Nah itu sistem sosial. Yang lebih besarnya tentu sistem persekolahan, sistem di kampus, sistem bernegara itu adalah sistem sosial. Bagaimana pemimpin itu dipilih, bagaimana kepatutan sebagai seorang pemimpin, ya itu adalah sistem sosial. Kemudian berikutnya adalah artefak ya, kebudayaan dalam bentuk fisik. Pakaian ini adalah artefak. Kemudian gedung itu adalah artefak. Kalau kembali ke zaman dulu, candi itu artefak, keraton itu artefak, prasasti itu artefak, gitu ya. Kemudian alat kesenian itu artefak. Ya, bentuk-bentuk yang sifatnya fisik itu adalah artefak budayaan. Nah, kalau di zaman modern mungkin kereta cepat itu adalah artefak. Ya, karena wujud fisik dari hasil pikiran manusia, hasil teknologi yang diciptakan oleh manusia, itu adalah artefak. Nah, eh, kalau Anda mungkin main ke wilayah Baduy ya, ini ada beberapa sistem nilai yang dibangun oleh mereka ya. Pertama terkait dengan Baduy itu ada Baduy luar dan Baduy dalam.
dari segi cara berpakaian, ya, pakaiannya beda. Ya. Dan mereka itu semuanya seragam. Baduy dalam itu pakaiannya atasnya putih, bawahnya hitam. Baduy luar itu bisa warnanya berbeda ya, tidak putih hitam, ada warna lain ya. Misalnya warna hitam-hitam gitu ya, itu untuk yang Baduy Baduy luar. Dan orang Baduy luar bisa masuk ke Baduy dalam, berikut pun orang Baduy dalam bisa masuk ke Baduy luar. Tapi ada batasan-batasannya. Orang Baduy dalam kalau menikah dengan orang Baduy luar, maka harus keluar. Jadi orang Baduy dalam harus keluar, harus menjadi orang Baduy luar. Jadi orang Baduy dalam hanya menikah dengan orang Baduy dalam, baru tinggal di Baduy dalam. Nah, itu contoh ya. Kemudian tidak boleh mandi menggunakan sabun dan segala macam itu. Jadi tidak ada eh, apa hal-hal yang intinya mereka masih menjaga tradisi ya. Mandi tidak boleh menggunakan sabun. Ya, terus ada pantangan-pantangan lainnya ya, termasuk masa-masa bercocok tanam dan lain-lain, termasuk cara pemakaman. Jadi kalau kita ke Baduy kita tidak menemukan makam karena orang meninggal dikuburkan, terus kuburannya itu nggak ada penanda. Setelah sekian hari ya tempat itu menjadi kebun biasa saja, tidak tidak dianggap sebagai suatu pemakaman. Jadi kalau kita ke sana kita nggak menemukan makam. Itu contoh tradisi di Baduy yang bisa kita pelajari sebagai suatu bentuk budaya yang mungkin kelihatan ekstrim berbedanya dengan manusia modern ya, dengan kita yang mungkin tinggal di perkotaan gitu ya. Mereka sangat menjaga tradisi untuk menjaga supaya alamnya tetap lestari dan sistem sosialnya bisa tetap terjaga. Nah, ini contoh ya, ini pakaian khas Baduy Baduy dalam itu khasnya adalah atasnya putih, bawahnya seperti ini dan semuanya sama ya. Jadi kalau kita ke Baduy semuanya pakaiannya sama seperti ini. Nggak ada pakaian seperti saya pakai kaos oblong itu nggak ada ya. Dan pakai jadi pola pola berpakaian seperti ini. Kemudian mereka juga Baduy dua luar maupun Baduy dalam itu tidak boleh menggunakan sendal. Jadi kalau lihat di foto sini ya. Mereka jalan kemanapun tidak menggunakan sendal dan tidak boleh menaiki kendaraan. Jadi nggak ada mereka naik angkot gitu, nggak ada. Harus jalan kaki ya, kemanapun harus jalan kaki. Dari dari Baduy ya, dari Baduy ke Jakarta aja jalan kaki ya. Kemanapun jalan kaki dan emang demikian aturannya ya. Kalau ditemukan misalnya ada warga Baduy ya, orang Baduy yang di sana mereka pakai sendal, maka itu ada hukuman ya dari ketua adat mereka. Oke, nah hal lainnya unsur kebudayaan ya ada pertama ada organisasi sosial ya. Kalau tadi contohnya Baduy itu ada puun ya, ada lagi puun itu apa namanya ya ketua adat Baduy yang tertinggi itu ada puun gitu ya. Kemudian ada di bawahnya ada apa lagi gitu dan seterusnya sampai ke masyarakat biasa. Nah, itu adalah organisasi sosial. Kemudian PUUN itu atau orang tertingginya di Baduy itu punya kewenangan untuk menentukan kapan bercocok tanam dan seterusnya ya. Kemudian acara-acara upacara adat dan lain-lain itu adalah organisasi sosial. Dalam konteks modern muncullah mungkin sekolah, kampus itu adalah organisasi sosial. Organisasi politik, negara ya itu adalah unsur kebudayaan. Kemudian mata pencarian, Anda mungkin sekarang masih kuliah, tapi orang tua Anda sudah bekerja sebagai apapun itu adalah unsur dari kebudayaan. Kemudian sistem teknologi, bagaimana cara orang membuat teknologi ya, teknologi membuat dan menggunakan teknologi. Misalnya Anda menulis menggunakan pensil, menggunakan ballpoint gitu ya, itu adalah teknologi. Termasuk juga alat-alat yang digunakan untuk medis ya. Misalnya eh, CT scan ya, CT scanner gitu ya. Kemudian alat-alat radiologi itu adalah unsur kebudayaan ya. Kemudian sistem pengetahuan. Jadi ada mata pelajaran, ada ilmu gitu ya. Ada mata kuliah ya, mata kuliah misalnya
farmakologi atau apapun itu, ginekologi atau apapun itu adalah sistem pengetahuan yang dibangun ya oleh manusia di kelompok-kelompokkan. Oh ini masuknya biologi, oh ini masuknya kimia. Nanti kimia itu ada cabangnya lagi terus gitu. Itu adalah sistem pengetahuan ya. Kemudian bahasa dan religi. Jadi kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, misalnya ya, bahasa ini adalah unsur kebudayaan, termasuk kepercayaan kita kepada Tuhan yang melahirkan agama-agama gitu ya, itu adalah unsur dari kebudayaan. Nah, berikutnya lagi ini yang lebih kompleks lagi ya. eh di sini ada sistem kemasyarakatan ya, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Kemudian juga ada sistem peralatan dan perlengkapan hidup, piring ya. Piring kan kita berkembang ya. Zaman dulu mungkin kalau makan itu pakai batok gitu ya, atau pakai daun pisang, atau pakai sejenis itu. Ke sini piringnya berubah menjadi piring seng. Piring seng sekarang udah jarang, berubah menjadi piring keramik ya. Piring keramik berubah lagi, bukan berubah ya, bertambah lagi variannya menjadi piring kaca dan seterusnya. Ya, kemudian karena ramah lingkungan, kita membuat piring tapi bahannya dari sesuatu yang natural lagi gitu ya. Jadi makanya muncul piring tapi bahannya dari bambu ya. Kemudian piring yang bahannya dari pelepah pisang yang dipres gitu ya. Kemudian menjadi piring gitu dan seterusnya. Itu produk-produk atau unsur-unsur kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia. Jadi semakin ke sini manusia itu tidak hanya sekedar berbudaya dalam arti dia menggunakan budaya yang ada, tetapi juga mengembangkan budaya dan menghasilkan budaya-budaya baru, termasuk budaya gadget ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan gadget, pakai WhatsApp atau pakai Anda memberikan sesuatu informasi kepada orang lain melalui Instagram dan lain-lain itu adalah cara kita menghasilkan budaya. Itu adalah budaya yang dibangun, ya. Makanya disebut istilah dengan budaya digital, gitu ya. Yang di zaman dulu mungkin nggak ada budaya itu, ya. Di zaman saya masih kecil nggak dikenal istilah budaya digital. Tapi sekarang karena kehidupan kita serba digital, maka kita masuk ke unsur budayanya diantaranya adalah budaya digital. Oke, nah pertanyaan berikutnya, apakah manusia itu dibentuk dengan budaya? Oh, dengan budaya, iya. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berperilaku itu dibentuk oleh budaya. Tapi di sisi lain, kita juga melahirkan dan mengembangkan budaya. Ya, Anda misalnya nanti mungkin Anda nanti buat tugas akhirnya membuat suatu alat misalnya gitu ya. Maka alat itu adalah budaya yang dilahirkan oleh manusia. Kemudian atau misalnya Anda mengembangkan suatu cara diagnosis suatu penyakit misalnya gitu ya, maka itu juga termasuk kepada mengembangkan budaya. Jadi manusia itu dibentuk oleh budaya, tapi di sisi lain juga manusia membentuk atau melahirkan atau mengembangkan kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, maka dari itu dalam konteks Anda sebagai mahasiswa TLM, maka Anda harus kenali ya budaya-budaya medis ya, budaya penggunaan teknologi medis yang digunakan oleh berbagai masyarakat di Indonesia ataupun di dunia. Ya, dari situ Anda terinspirasi, mungkin Anda menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh orang lain itu, kemudian Anda bisa kembangkan menjadi sesuatu produk yang baru, teknologi yang baru atau pemikiran-pemikiran yang baru. Ya. Nah, budaya manusia sebagai makhluk budaya, budaya itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, manusia mempelajari budaya ya dengan mata kuliah ini Anda mungkin mulai terbuka pikirannya untuk mempelajari budaya dari perspektif yang lebih luas. Ya. Nah, budaya itu dipelajari melalui proses enkulturasi. Apa itu? Ya, proses belajar untuk menjadi anggota dari suatu kelompok budaya. Anda ketika kecil diajarkan, misalnya, kalau ketemu orang yang lebih tua, hormat, salaman, segala macam. Nah, itu diajarkan. Supaya apa? Supaya Anda diterima oleh masyarakat, diterima oleh keluarga besar, gitu ya. Tidak dianggap sebagai anak yang tidak sopan. Nah, itu. Jadi enkulturasi. Kemudian kebudayaan adalah cara manusia menggunakan simbol untuk mengorganisir makna sekitarnya. Simbol berupa verbal ataupun non-verbal. Berbahasa itu adalah simbol.
Anda kalau mau lewat di depan orang tua, mungkin bilang punten gitu ya. Kata punten itu adalah simbol. Ketika Anda lewat begitu saja tanpa bilang punten, maka Anda akan dianggap sebagai orang yang tidak sopan. Nah, itu adalah budaya. Ya, jadi belajar tentang kita diajarkan tentang sopan santun itu adalah bagian dari budaya. Kemudian kita diajarkan untuk bilang punten, bilang hatur nuhun gitu ya. Itu adalah diajarkan simbol-simbol ya oleh orang tua kita supaya kita menjadi makhluk yang berbudaya. Nah, kebudayaan adalah sistem sosial yang terintegrasi, nggak bisa dipisahin gitu ya. Jadi di Sunda itu ada tata cara, tata cara berbicara, tata cara gesture, ya. Kalau ketemu tuh senyum, kemudian tatap mata, kemudian salaman. Nah, sambil ngomongnya eh, damang gitu, kumaha damang. Nah, itu contoh ya. Jadi terintegrasi, nggak terpisah satu sama lainnya. Termasuk juga cara berpakaian ya. Ada sopan santun cara berpakaian. Nah, kebudayaan mencakup seperangkat norma dan nilai tadi sudah banyak dibahas ya. Nah, kebudayaan membantu manusia beradaptasi dengan dunia di mana ia tinggal. Orang tua mengajarkan bagaimana tadi berinteraksi dengan teman, gitu ya. Menurut budaya setempat, maka itu adalah upaya untuk orang tua mendidik anaknya supaya bisa diterima oleh temannya, gitu. Nah, diterima oleh temannya itu adalah wujud dari adaptasi, ya. Nah, kebudayaan selalu berubah karena dorongan dari dalam maupun dari luar budaya itu sendiri. Orang Sunda mungkin sekarang sudah mulai banyak meninggalkan tradisi Sunda ya. Kalau dulu mungkin ada yang namanya leit ya, tempat menyimpan bahan makanan. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Dan kenapa? Karena mungkin masyarakat sudah mulai maju ya. Kalau dulu kan beras yang apa padi yang masih ada ikatannya itu tuh disimpan digantung gitu ya. Sekarang udah pakai karung, udah segala macam sudah karena pola penyimpanan sudah muncul teknologi-teknologi baru ya. Termasuk juga budaya dari luar. Mungkin kita nonton YouTube bagaimana orang di luar negeri gitu ya. Bagaimana cara hidup mereka di sana, dari sana terinspirasi itu menjadi trigger yang mengubah diri kita. Nah, maka setelah kita mempelajari tentang manusia sebagai makhluk budaya, satu hal yang bisa disimpulkan adalah budaya itu tadi unsurnya banyak ya. Kemudian juga wujud kebudayaan, ada sistem nilai, ada artefak bentuk fisik ya, ada gagasan, ada pola perilaku. Kemudian yang paling penting adalah ya kita sebagai apa namanya kita sebagai manusia ya apalagi sebagai mahasiswa punya pandangan bahwa kita tidak hanya sekedar menyesuaikan dengan budaya, kita tidak hanya sekedar mengamalkan budaya kita, tetapi kita juga sampai kepada mengembangkan atau menciptakan kebudayaan baru. Nah, selama kuliah Anda coba silahkan berkarya, berpikir ya untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru, untuk menghasilkan teknologi-teknologi baru atau artefak-artefak baru sehingga kehidupan manusia khususnya kita dan di lingkungan sekitar kita menjadi semakin baik. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Kita ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.